Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Mari kita bersama-sama memulai majelis kita dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah atas nikmat dan anugerah yang Allah berikan hingga pada kesempatan ini kita diberikan kemudahan langkah untuk dapat duduk di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik. Dan kita masih diberi sehat walafiat, masih diberi iman Islam. Walaupun habis hujan, suasana dingin, enaknya tidur di rumah, tapi alhamdulillah mudah langkah ke sini. Tanda kita ini dikehendaki baik oleh Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi bilang, siapa yang Allah kehendaki dia menjadi baik, maka yang Allah lakukan dimudahkan langkahnya untuk datang ke majelis atau dimudahkan kedatangannya ke dalam majelis ilmu. Maka ini merupakan salah satu bentuk keinginan Allah agar kita menjadi orang-orang baik. Mudah-mudahan semua bisa istiqamah dalam beribadah. Malam ini kita akan lanjutkan bab salat Jumat. Sudah kita bahas syarat wajib berjumat. Berarti ini fikih bapak-bapak. Bapak-bapak harus tahu ini yang seperti ini, wajib hukumnya. Syarat wajib berjumat sudah kita bahas, jumlahnya ada 7. Pertama Islam, yang kedua baligh, ketiga berakal, bukan orang gila, yang keempat merdeka, bukan hamba sahaya, yang kelima jenis kelamin laki-laki. Kalau ada orang ngaku laki-laki tidak berjumat berarti salah jenis kelamin berarti itu. Bisa jadi bencong atau perempuan. Hanya perempuan yang tidak sholat Jumat. Hanya bencong yang tidak sholat Jumat. Bencong dalam artian kelaminnya ganda. Kalau ada laki-laki jelas kelihatan laki-laki tapi tidak sholat Jumat, wah pinanya ini berkelamin ganda ini orang. Bisa jadi. Yang jelas laki-laki wajib berjumat. Keenam, sehat walafiat, tidak ada sakit. Yang ketujuh, mukim, bukan musafir. Kalau musafir maka tidak wajib. Penduduk tetap wajib, lebih wajib lagi. Jadi diwajibkan kepada mukim. Di atas mukim ada namanya mustautin, sudah juga kita bahas, atau penduduk tetap. Kalau penduduk tetap ini wajib hukumnya dan harus jumlahnya 40 penduduk tetap. Agar sahnya sholat Jumat harus 40 penduduk tetap. Kalau tidak sampai 40, maka menurut mazhab Imam Syafi'i Jumatnya tidak sah, harus diganti zuhur. Nah sekarang kita mau tahu siapa yang wajib Jumat, siapa yang tidak wajib Jumat, siapa yang sah Jumatnya, siapa yang tidak sah Jumatnya, siapa yang terhitung 40, siapa yang tidak terhitung 40. Ada 6 bagian. Siapa yang wajib, siapa yang tidak wajib, siapa yang sah, siapa yang tidak sah, siapa yang terhitung 40, siapa yang tidak terhitung 40. Artinya mun 100, tapi bukan penduduk tetap mukim segala. Apa hukum Jumatnya ini? Tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Kenapa harus 40? Nah ini nanti kita bahas di syarat sah Jumat. Karena Jumat ini Bapak Ibu secara umum ya saya sampaikan, Jumat ini
hadis-hadisnya itu berkaitan, itu melihat langsung dengan kondisi yang terjadi di masa Rasulullah. Di saat Nabi melakukan sholat Jumat tidak pernah kurang dari 40. Tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa pernah Nabi sholat hanya berdua saja, misalkan sholat Jumat, atau kurang dari 40 hanya ber-30 saja. Tidak pernah. Maka ini dijadikan sebagai kesimpulan hukum oleh ulama Syafi'iyah bahwa sholat Jumat itu harus 40. Memang tidak ada ucapan Nabi harus 40, tidak ada. Tetapi dari kondisi situasi saat itu menunjukkan harus 40, tidak pernah kurang dari 40. Tetapi ini yang seperti inilah yang kemudian menjadi bahan perdebatan di antara para ulama. Kalau Nabi tidak berterus terang harus 40, kenapa harus 40? Nah, makanya di sini bahkan ada 14 pendapat yang menunjukkan dalam hal jumlah orang berjumat. Karena Nabi tidak terus terang harus 40, tidak harus 40 atau berapa. Bahkan Imam Ibnu Hazm pun mengatakan berjumat pun bisa seorang aja. Nyaju yang ajan, nyaju yang qomat, nyaju yang khutbah, nyaju jadi imam, nyaju jadi Bilal. Boleh satu orang, Imam Ibnu Hazm. Tapi ini di luar 4 mazhab. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3 bersama imam. Ada yang mengatakan 4, 5, begitu terus. Kalau kita 40. Tidak kurang, tidak boleh kurang dari 40. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Ada yang sah, ada yang tidak sah. Ada yang terhitung 40, ada yang tidak terhitung 40. Pertama kita masuk, siapa saja yang wajib berjumat? Wajib berjumat ini ada 3 dia. Ada 3. Wajib berjumat, sah Jumatnya terhitung 40. Siapa dia? Al-mustautin, penduduk tetap. Sudah kita bahas, penduduk tetap ini orang yang bertempat tinggal di satu tempat dan tidak ada lagi pikiran untuk pergi ke tempat lain terkecuali hanya untuk jalan-jalan atau ada kegiatan lain. Yang jelas saya tempat tinggal tetap saya di sini. Saya Tambak Rel. Di situ sudah berarti saya mustautin karena saya orang Tambak Rel. Saya sholat di masjid di muka rumah atau di Baitur Rahim. Berarti saya ini sah Jumat, wajib Jumat, sah Jumatnya terhitung 1 dari 40. Karena saya di sana, saya enggak ada lagi berpikir mau kemana-kemana, enggak tahu. Kecuali pas ditelepon pulang, kalau ke Dubai 2 kali sudah ditawari ke Dubai. Nanti dulu lah, berpikir pulang ke Dubai. Kayak apa ini jamaah ditinggalkan? Ini anak-anak santri berapa ekor nih? Kayak apa ditinggalkan? 2 kali ditawari guru saya. Yang kedua ikut seleksi imam. Oh, gajinya besar, Pak. Kalah kita di sini 1.500.000. Nggak bisa hidup imam di sini. Akhirnya imam sambilan. Jualan apa? Jualan kambing. Oh, kalau di sana 17 juta. Kalau paling tinggi 23 juta sebulan. Tunjangan saya kesehatan, tunjangan anak, tunjangan istri, rumah, listrik sudah dibayarkan. Artinya kita hanya pulang pergi aja imam pas ajan datang, habis ajan balik, datang lagi, balik lagi, datang lagi, gitu aja. 17 juta. Di kita nih kurus semangat. 1.500.000. Makan apa? Ya makan yang ada ya itu. Selagi kita bertinggal atau bertempat tinggal, tidak ada pikiran untuk pergi ke tempat lain, berarti kita sudah wajib Jumat, sah Jumatnya terhitung 40. Nah, yang seperti ini harus terpenuhi nih 40. Karena ini satu-satunya yang terhitung 40. Kurang yang pertama ini maka kurang juga Jumatan. Tapi kalau pian insya Allah orang-orang sini aja kan, karena kemana-mana kan.
Insya Allah di sini-sini aja. Nggak pergi-pergi kemana-mana. Pak Haji Hatta di sini aja, kalau nggak kemana-mana kan. Mau mutasi kemana Pian? Mana tempat kerja Pak? Oh iya. Jadi? Di masjidnya rumah sakit tuh biasanya. Oh ya, itu masih Tenggarong kan? Tenggarong, ya. Masih Tenggarong. masih penduduk tetap yang di sini. Terhitung 40. Pak Haji Edwar mau pindah lagi ke Australia, ke Amerika. Jadi kalau sudah menetap tidak ada niat untuk pindah, maka penduduk tetap. Satu. Yang kedua, wajib Jumat, sah Jumatnya tidak terhitung 40. Nah, berarti di belakang dikurangi. Tidak terhitung 40. Siapa dia? Mukim. Contoh, santri di pesantren. Contoh santri di pesantren, apakah ini termasuk? Ini mukim. Ini anak-anak ini kan mukim galan. Mukim galan. Ada yang dari Samarinda. Bukan di sini tempatnya, Samarinda. Ini di mana? Lokulu. Ya, Lokulu. Bukan orang Tenggarong, orang Lokulu. Tapi dia mukim. Sah Jumatnya, wajib Jumat, tetapi dia tidak bisa 40. Di Lokulu baru dia 40. Termasuk 40. Dua. Yang ketiga, wajib berjumat, tapi tidak sah. Tidak sah Jumat, tidak terhitung 40. Wajib tapi siapa? Murtad. Namun murtad lewat enggak ada pun orang murtad salat Jumat. Enggak ada orang murtad salat Jumat. Tapi wajib. Jadi orang murtad itu kalau misalkan dia kembali lagi ke Islam, berapa tahun kamu bermurtad? Nauzubillah. Berapa tahun kamu murtad? 5 tahun. Berarti 5 tahun sholat Jumatnya harus dibayar. Karena dia wajib. Wajib dia berjumat. 3. 4. Yang keempat, tidak wajib berjumat, tetapi sah dan terhitung 40. Nah, di awalnya nih, tidak wajib dia. Tapi kalaupun sholat, sah aja. Bahkan dia terhitung 40. Siapa? Penduduk tetap, tetapi sakit. Nah, sakit dia. Dia sakit, masih memaksakan untuk datang. Untuk datang ke mana? Ke masjid. Nah, 4. Tidak wajib tapi sah aja. Kalau dia mau sholat, apakah harus diganti Jumat lagi? Tidak perlu. Karena sudah sah Jumatnya. Oh ya, tadi ini 3 wajib ya. Nah, 3 wajib, 3 tidak wajib. Pertama, yang tidak wajib, yang pertama orang penduduk tetap tetapi sakit. Yang kedua, tidak wajib juga, tetapi sah saja kalau dia mau sholat. Tidak perlu diganti zuhur. Dan juga yang ketiga, tidak terhitung 40. Dia tidak wajib, kemudian tidak juga terhitung 40. Cuma sah dia. Yang kedua nih sah. Nah, siapa ini? Ibu-ibu kalau mau sholat Jumat di Istiqlal, itu biasa banyak ibu-ibu itu. Atau sholat Jumat di Makkah, Masjidil Haram, atau pas kebetulan lagi di Madinah, atau pas musim umrah, atau pas lagi musim haji, mau sholat Jumat, tidak apa-apa. Tidak wajib bagi pian sholat Jumat, tidak juga pian terhitung 40. Tetapi kalau saya mengerjakan, maka sah, tidak perlu lagi diganti dengan sholat zuhur. Ibu-ibu nih. Musafir pun sama. Musafir yang sudah keluar dari wilayahnya sebelum azan subuh, tapi kemudian tetap singgah sholat Jumat, sah sholat Jumatnya, tidak perlu ganti sholat zuhur, walaupun dia tidak terhitung sebagai 40, tidak wajib juga dia untuk sholat Jumat. Nah, ini yang kelima nih. Nah, jadi kita tahu nih, oh, kalau disimpulkan berarti yang terhitung sebagai 40 ini hanya penduduk tetap yang menghitung 40. Kalau terkumpul 40, nah, kalau pas-pas ini sulit nih pas-pas. Tapi kalau kita alhamdulillah Masjid Agung banyak, Masjid Etam dekat di sini, apalagi Masjid Jami itu aja paling dekat ya. Mubarakah, Bujur. Mubarakah. Itu kan kalau sudah sholat Jumat mesti penuh. Kita ini aja ini saya hitung-hitung 2 saf ini aja 30 sudah. 2 saf ini 30. Masjid lebih besar lagi. Jangan-jangan 1 saf sudah 30. Nah, berarti kan aman aja itu. Aman aja. Yang itu kalau mepet 40, hanya 40 aja manusianya. Hanya 40.
di pedalaman contoh, hanya 40 aja. Pas sudah tekentut 1. Waduh. Atau misalkan ini perumpamaan ulama nih. Jadi pas 40, imam 1, 39 makmumnya. Salah satu makmum sujud terakhirnya lawas bujur. Lawasnya sampai orang bangkit tahiyat akhir belum juga bangkitnya dari sujud. Sampai orang selesai salam belumnya juga bangkit juga. Panjang zikirnya nih. Panjang zikirnya. Sampai berwirid apa belum juga bangun-bangun. Masih panjang wiridnya. Perumpamaan ulama nih. Habis sudah pulang orang masing-masing, barunya bangkit. Pasnya bangkit tekantut. Maka batal semua orang yang ada itu. Itu, tapi itu kada pernah, enggak ada. Kalau kita alhamdulillah jarang yang seperti itu. Intinya kalau kita simpulkan dari 3 yang pertama ini, yang wajib, apalagi wajib dan terhitung 40 itu adalah al-mustautin, orang yang penduduk tetap. Baik. Nah, habis sudah itu. Ada lagi permasalahan begini. Tundabul jama'atu fi salati adh-dhuhri lil ma'dzurina 'anil jumu'ah wa yukhfunaha in khafiya 'udhruhum. Bagi mereka yang tidak salat Jumat karena ada udzur, tetap disunnahkan untuk berjamaah. Bagi mereka yang tidak disunnahkan, yang tidak diwajibkan berjumat karena ada udzur, maka tetap disunnahkan berjamaah. Wa yukhfunaha in khafiya udhruhum, dan jangan terang-terangan berjamaahnya kalau memang uzurnya tidak terlihat. Contoh musafir. Musafir ini mungkin tidak terlihat dari segi pakaian barangkali ya. Tapi kalau musafir kelihatan bajunya. Tapi enggak juga dah. Biasa orang berjumat tuh pakai selawar lepis lah, baru baju gagah-gagah. Jadi kalau misalkan kan ndak asik rasanya. Orang lagi berjumat di situ juainya berjamaah salat zuhur. Padahal ini musafir. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah orang berjumat mereka salat zuhur karena uzur tadi, itu ndak masalah sebetulnya. Itu pertama dulu. Ada orang kena uzur, musafir. Orang lagi salat Jumat, saya salat zuhur, berjamaah lagi. Apa hukumnya? Ndak apa-apa. Karena ada uzurnya. Cuma jangan sampai kelihatan jamaah tadi itu kalau uzurnya pun tidak bisa dilihat orang. Kalau sakit kan tahu orang, oh ini sakit ini jadinya sholat zuhur nih, berjamaah pulang, kelihatan. Oh kalau musafir bisa kelihatan, bisa tidak kelihatan. Jadi lebih baik berjamaahnya jangan di masjid, di aja di rumah aja. Jangan maulah hal, ini namanya maulah masalah ini. Jadi kalau ada orang uzur Bapak Ibu, tidak masalah. Atau misalkan tidak terpenuhi syarat Jumat, ibu-ibu misalkan. Banyak juga ini ibu-ibu pertanyaan. Saya ini tidak sholat Jumat, tapi saya menunggu orang-orang bapak-bapak selesai berjumat, baru saya berjumat. Begitukah? Tidak juga begitu. Ibu-ibu kalau mau sholat zuhur, pas orang masih khutbah, masih sholat Jumat, khutbah atau sholat, itu tidak masalah bagi ibu-ibu untuk melaksanakan sholat zuhur. Yang tidak boleh, karena ibu tidak wajib. Nah yang tidak boleh itu apabila dia ini termasuk golongan orang yang wajib berjumat, tapi kemudian tidak pergi berjumat, malah diganti sholat zuhur di tengah-tengah sholat Jumat diselenggarakan. Itu tidak boleh, haram hukumnya, tidak boleh. Ada orang ketiduran misalkan, sengajanya tidur di tengah-tengah orang sholat Jumat, bangun langsungnya sholat zuhur. Juga masih berakal juga. Sidin mau aja sholat walaupun tidak mau sholat Jumat, tetap juga sholat, tapi kadang mau sholat Jumat. Bolehkah dia sholat zuhur di tengah-tengah orang sholat Jumat? Tidak boleh, hukumnya haram, tidak boleh. Kenapa? Karena kewajiban dia yang wajib tadi ini apa? Pergi sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Jadi sholat zuhur ini, sholat Jumat ini seperti yang kita bahas di awal bab. Sholat Jumat bukan pengganti sholat zuhur lain.
Artinya dia satu kewajiban tersendiri. Dia satu kewajiban tersendiri apabila kita diwajibkan, kemudian kita tidak melaksanakan sholat Jumat padahal kita wajib, tidak ada uzur, maka kita terhitung meninggalkan sholat Jumat apabila tidak sholat Jumat. Bahaya. Jadi sholat Jumat itu bukan pengganti zuhur, enggak. Kewajiban kita ke masjid sholat, bukan diganti zuhur aja. Bukan uzur. Kalau uzur oke lah, musafir misalkan, enggak masalah kalau musafir. Kalau orang wajib berjumat pergi ke masjid. Kalau ketinggalan berjumat berdosa, meskipun dia bisa sholat zuhur habis itu, karena kewajibannya adalah sholat Jumat. Itu hati-hati. Bahkan apa disebut Nabi, siapa yang meninggalkan sholat Jumat karena malas, maka hatinya akan dikunci oleh Allah. Itu kan hadis yang biasa kita sampaikan di awal bab. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat karena malas, bukan karena uzur, maka Allah akan kunci hatinya. Di saat Allah kunci hatinya, para ulama ahli hadis menyebutkan, maka di saat itulah Allah menghentikan kebaikan-kebaikan untuk dia. Tidak dapat baik, buruk terus, rugi terus, sial terus, sebab meninggalkan sholat Jumat. Itu ancaman keras. Bahkan ada yang biasa disampaikan hadis, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali jiharan, faqad kafara jiharan, maka dia telah melakukan kekufuran yang nyata. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, itu wajib berulang lagi syahadat kalau 3 kali mengulang Jumat. Jadi sholat Jumat ini bukan pengganti dari sholat zuhur. Zuhur tidak bisa mewakili Jumat, Jumat tidak bisa mewakili zuhur. Artinya apa? Kalau kita punya kewajiban sholat Jumat, wajib sholat Jumat, tidak bisa diganti zuhur, terkecuali bagi mereka yang beruzur. Terakhir yang keenam, wajib 3, yang tidak wajib 3. Tidak wajib ini tidak sah juga, tidak pula terhitung 40. Siapa dia? Orang gila. Siapa yang mau tidak wajib sholat Jumat, maka jadilah gila. Gila nih hebat. Sholat tidak wajib, puasa tidak wajib, sholat Jumat tidak wajib, membayar puasa Ramadan pun tidak wajib, semua tidak wajib, hidupnya bebas. Maka kalau mau mengikuti itu, jadilah orang gila. Jadi banyak kompensasinya orang gila. Orang gila, al-kafirul asli. Baik. Syarat sah Jumat. Syarat sah Jumat artinya dengan terpenuhinya poin-poin di sini, maka salat Jumatnya sah. Apabila tidak terpenuhi maka tidak sah. Ada berapa syarat sah Jumat? Ada 6. Gagah banget perasaannya itu. Gagah banget perasaannya itu. Padahal udah sadar mengganggu orang itu kan berdosa. Pakai mikrofon, pakai knalpot mengganggu orang, berdosa sepanjang jalan dosa suara. Jadi biasa yang biasa aja. Kalau perlu kada bersuara, sepeda kada bersuara ya. Nauzubillah. Gua tapi perasaan gagah. Maka ditukar mahal tuh. Ada yang harga 20 juta. Itu model knalpotnya sama seperti pembalap. Itu bangga perasaan, gagah banget perasaan tuh. Lagi. Syarat sah Jumat ada 6. Fa idza ikhtalla syartun minha lan tasihha 'alal mu'tamad. Apabila tertinggal salah satu dari syarat, maka tidak sah Jumatnya. Antuqama fi khittatil balad.
dikerjakan sholat Jumat itu di tengah daerah, ada kawasannya. Jadi apa nih, Tenggarong. Oh, berarti di dalam Tenggarong pian, bukan di negara, di tempat antah berantah. Nggak jelas. Ini di mana nih? Nggak tahu di mana nih. Sholat Jumat mesti dikerjakan di dalam sebuah daerah tertentu. Kalau kita ini kan ada kelurahan, ada kecamatan, ada kabupaten, ada provinsi, ada pulau, ada negara. Selagi kita mengerjakannya di tengah-tengah kawasan, di tengah pemukiman lah. Oke, pemukiman lah, anggaplah pemukiman. Kita mengerjakan sholat Jumat di dalam pemukiman, ada rumah-rumah orang, ada orang tinggal di situ. Meskipun jauh-jauh orangnya. Seperti di daerah kampung orang tua saya di Marangkayu, jauh-jauh rumahnya. Tidak apa-apa, tapi itu dalam kawasan sudah. Pemukiman orang, pemukiman rumah. Maka sah sholat Jumat. Kalau di luar, tengah hutan, di mana? Di Bukit Soeharto. Bapak berjumat di situ. Tidak ada orangnya, pemukiman tidak ada, maka tidak sah Jumatnya. Kenapa bisa begitu? Karena sejarah. Kembali lagi, bahwa sholat Jumat itu diambil argumentasinya, dalil-dalilnya dari apa yang dari melihat sejarah pengerjaannya di masa Rasulullah. Nabi mengerjakan sholat Jumat mesti di Masjid Nabawi. Berarti di tengah-tengah pemukiman warga, bukan di luar-luar, enggak, atau di tanah antah berantah itu di padang pasir misalkan, enggak, mesti di tengah pemukiman. Ada orang-orang di situ untuk sholat. Kemudian yang kedua, antusalla jama'atan. Salat Jumat syarat sahnya yang kedua dikerjakan secara berjamaah, tidak bisa sendiri-sendiri. Tidak ada sendiri-sendiri, kecuali siapa tadi? Imam Ibnu Hazmin. Imam Ibnu Hazm ini ulama besar, tapi memang pendekatan mazhabnya lebih kepada tekstualis. Pokoknya yang tertulis itulah yang kita pakai. Imam Imam Ali bin Daud Al-Zahiri. Lain. Imam Ibnu Hazm ini kalau Imam Al-Zahiri Imam Daud, kalau Ibnu Hazm ini Ali kalau tidak salah. Qala Aliyun. Kitabnya Al-Muhalla, itu kitabnya, itu besar kitabnya. Imam Ibnu Hazm pendekatannya lebih kepada tekstualis, keras pendapatnya, kuat. Jadi harus berjamaah. Kenapa berjamaah? Nabi dulu berjamaah. Tidak pernah ada riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi melakukannya sendiri sholat Jumat. Nabi juga yang azan, Nabi juga yang qomat, Nabi juga yang imam, Nabi juga yang jadi makmumnya. Tidak ada Nabi juga yang khutbah. Tidak pernah itu terjadi. Nah, meskipun memang Nabi tidak pernah mengatakan sholat Jumatlah berjamaah, harus berjamaah dalam sholat Jumat. Nabi tidak mengatakan itu. Tapi kita sudah pahami itu, bahwa sholat Jumat harus berjamaah dari pengerjaan sholat Jumat itu di zaman Nabi. Jadi tidak perlu lagi ada hadis yang lain-lain. Itu sudah cukup menjadi kesimpulan kita. Nah, karena memang begitu kesimpulannya, makanya banyak perbedaan pendapat di sini. Wa tajibul jama'atu fi raka'atil ula ila al-faraghi min as-sajdati tsaniyah. Dan dihitung berjamaah ini, wajibnya berjamaah ini harus sampai selesai sujud yang kedua dari rakaat pertama. Jadi sampai kapan ini? Jadi diukur lagi para ulama. Selesai sujud kedua, rakaat pertama, di situ wajib berjamaah. Kalau misalkan setelah selesai atau rakaat kedua mufarokoh semua, buyar orang, bubar orang, tapi tidak pernah terjadi. Tapi bisa juga terjadi kan, barangkali imamnya bekantut, masih ngangkat, kami lanjut aja sholat. Tapi kan itu hal yang jarang terjadi itu. Jadi kalaupun mufarokoh orang setelah selesai sujud kedua, artinya bangun nih sujud rakaat kedua nih, kosong. Kemudian mufarokoh semua, artinya beda-beda nih. Ini ada yang ruku sudah, ini ada yang sujud sudah, ada yang tidak jelas sudah nih, bukan satu komando lagi sudah. Wah, falau nawaw al-mufaraqata ba'daha wa akmaluha furada ila nihayatiha sahhatil jum'ah.
sah salat Jumatnya. Jadi kalau sudah selesai sujud kedua, rakaat pertama, masuk di rakaat kedua pada mufaroqah semua ini. Barangkali imam apakah yang dikerjakan jadi nah maka tetap sah salat Jumat, tidak perlu lagi diulang dengan salat zuhur. Yang jelas harus berjamaah sampai selesai sujud kedua rakaat pertama. Terus yang ketiga, antakunal jama'atu arba'in. Syarat sahnya adalah jumlah jamaahnya itu 40 orang, laki-laki merdeka sudah baligh dan mustautinin, penduduk tetap. 40 ini apa syaratnya? Pertama laki-laki, yang kedua merdeka, bukan hamba sahaya, yang ketiga sudah baligh, bukan anak-anak. 40 tapi anak-anak semua ini, wah ini lain kisahnya nih, tidak boleh, tidak sah, harus 40 semua. Setelah 40 mustautinin, penduduk tetap. Kalau kurang fa inna qasu ka'an intaqadha wudu'u ahadihim qabla salamihi batalatil jumu'ah. Kalau kurang dari 40 maka kalau kurang dari 40 maka batal salat Jumatnya. Nah, sekarang kalau berjamaah tadi sampai selesai sujud kedua rakaat pertama, jamaah harus tetap berjamaah sampai sujud kedua rakaat pertama. 40 harus terjaga, satu salat 2 rakaat semua. Harus 40. Kalau jamaah kan harus 40, imam satu, makmum satu, jamaah namanya. Tetapi jumlah 40 ini harus tetap terjaga sampai salam. Jadi tidak boleh ada yang kentut kalau pas-pas 40. Pas-pas 40. Makanya tadi itu yang saya contohkan. Ada orang sujud terakhirnya lama betul zikirnya sampai orang pulang sudah di rumah makan sudah baru nyata kantut. Ini yang ke-40. Belum salam, baru bangun dari sujud kedua rakaat terakhir, tahiyat akhir kentut ya jadi batal semua karena kurang 40, jadi 38 makmum, 39 imamnya, 40-nya siapa? Kentut. Karena enggak sampai 40-nya kentut. Nah, ini bahaya. Jadi kalau berjamaahnya sampai ke sujud kedua rakaat pertama. Selesai rakaat pertama lah sederhananya. Selesai rakaat pertama harus berjamaah. Kalau setelah selesai rakaat kedua, pas rakaat kedua semua sendiri-sendiri enggak masalah. Yang penting tetap 40. Sekali kurang 40 habis sama. Tapi sekali lagi jarang orang kurang 40 itu jarang. Yang sering terjadi itu biasanya di masjid-masjid yang isinya anak-anak pesantren aja. Masjid tertutup untuk pesantren saja. Jadi hanya orang-orang pesantren aja. Meskipun 100 isinya, tetap tidak dihitung karena tidak ada yang mustautin, tidak ada penduduk tetap. Saya pernah ditanyakan bagaimana tuh Ustaz kalau begitu ceritanya. Kalau begitu saya bilang ikuti pendapat yang lain aja. Pada pendapat Imam Malik mengatakan 12 orang dengan imam, 11 makmum, imamnya 1. Ya ikut itu aja sudah. Nggak bisa dipaksakan karena nggak mungkin pula santri itu kalau sudah menetap sudah di pesantren itu biasa setahunan, masa setahunan sholat Jumatnya nggak ada yang sah, kasihan. Nah itu dia. Jadi sekali lagi Jumat itu harus 40-nya sampai kapan? Sampai selesai tetap 40. Kalau berjamaahnya hanya sampai selesai rakaat pertama. Rakaat kedua biar sudah pisah-pisah mufaroqah, tidak masalah. Yang penting tetap 40. Sudah pisah-pisah, kentut pula satu. Ini masalahnya. Atau pas tidak kentut, cuma ada tahi cicak. Tahi cicak pulang nih. Batal sholatnya. Batal semua.
batal semua. Jadi itu perbedaan. Disyaratkan berjamaah, jamaah dengan 40 beda lagi. Kalau jamaah selesai rakaat pertama. Kalau 40 sampai selesai sholat. Sampai selesai sholat. Apa ini? Kok ada di sini? Iya. Jadi ulama fikih mengatakan begini. Ada sebuah ada sebuah teka-teki fikih. Ada orang batal sholatnya di masjid gara-gara sholatnya orang di dalam masjid. Ada orang yang batal sholatnya di rumah gara-gara sholatnya orang di dalam masjid. Itu tadi ada orang batal sholatnya di rumah gara-gara sholatnya orang di dalam masjid. Itu tadi sujud terakhir tadi panjang, sudah di rumah orang sudah buka baju, sudah makan siang, dan merokok. Karena kentut di sini. Nah, batal semua Jumat. Batal semua karena 40 pas. Tapi kalau enggak 40, 100 penduduk tetap aman 100 ini. Hendak jungkir balik, hendak behera kan itu ya aja. Ya aja. Nah, kalau 40 ini mepet, ngeri. Antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Disyaratkan salat Jumat itu seluruhnya dikerjakan di waktu zuhur. Kalau misalkan di mepet-mepet, contoh ya, tapi ini jarang karena orang kan biasa salat Jumat itu waktu zuhur langsung azan. Bahkan yang banyak terjadi belum masuk zuhur sudah azan. Apa jar pengurusnya? Nanti waktu zuhur masuk juga di tengah-tengah azan. Aduh, itu saya tanya langsung gitu. Kenapa pendahulu? Masih 3 menit lagi nih Pak. Enggak apa-apa Ustaz, nanti sholat zuhurnya, sholat Jumat, waktu Jumatnya masuk juga di tengah-tengah azan. Nah, ini aneh pula. Jadi azan duluannya. Saya bilang kok sudah 4 belum masuk nih, masih sisa 3 menit. Saya masih di mobil tuh. Baru saya keluar. Orang azan masuk keluar saya. Selesai dia bilang, kenapa cepat Pak? Tidak apa-apa Pak Ustaz. Nanti kan waktu Jumatnya kan masuk juga di tengah-tengah aja. Yang banyak mah duluan azan. Enggak mepet-mepet waktunya, enggak di akhir-akhir enggak. Nah, kalau di sini disyaratkan salat Jumat itu harus di waktu zuhur semua. Kalau misalkan imam sujud sahwi sampai tahiyat akhir. Ini sudah sisa beberapa detik aja lagi ini salat Jumat waktu zuhur. Sekali sujud sahwi imam keluar waktu. Apa hukum sholat Jumatnya? Tidak sah, ganti zuhur semua. Naik lagi 2 rakaat. Naik lagi 2 rakaat. Tidak sah. Tidak sah juga. Nah itu dia. Tapi ini jarang. Yang kelima, tidak boleh berbarengan Jumat 2 masjid. Tidak boleh didahului. Ini bahaya. Tidak boleh 2 masjid berbarengan Jumat. Tidak boleh ada yang mendahului kita sholat Jumat. Nah, masalahnya kemudian ini yang terjadi di masjid siapa? Jami dengan Masjid Agung. Kalau ikut ini tidak sama. Antara 2 itu masjid berpuluh-puluh tahun tidak sama. Kenapa? Karena memang ini satu tempat masalahnya. Fidzalikal balad, di satu tempat, satu daerah. Jadi syariat itu minta satu daerah, satu kabupaten, satu masjid saja. Satu masjid untuk sholat Jumat. Tidak ada lagi masjid kedua, ketiga, keempat, kelima. Terkecuali kalau misalkan sempit masjid daerah, baru bisa ke tempat lain. Masalahnya kemudian kalau kita sholat Jumat di masjid pun masih ada renggang-renggang. Ya kan? Masih ada renggang-renggang di belakang-belakang masih bisa. Tapi orang lebih memilih masjid lain. Karena dekat rumah kan, karena apakah singgah, karena lain. Kalau ikut ini, kita ambil contoh Masjid Agung, Masjid Jami itu salah satunya ada yang tidak sah. Yang mana yang tidak sah? Yang mana yang sah? Yang mana yang sah? Yang sah itu yang pertama kali mengucapkan Allahu Akbar salat. Jadi Allahu Akbar. Nah, duluan sudah ini juara 1. Juara 2, nah, enggak bisa dihitung Jumat, enggak sah Jumat tuh.
Siapa yang paling duluan biasa? Masih Jami kalau? Jadi Masih Jami biasanya. Berarti biasanya ya. Ini kita berbicara ilmunya. Kalau dalam kitab ini, bahkan di dalam kitab fikih yang lain, yang pendapatnya kuat-kuat yang digunakan seperti Imam Ibnu Hajar itu mengatakan bahwa tidak sah, salah satu mesti tidak sah. Artinya kalau kita praktekkan di sini, jika memang masjid Jami duluan takbir imamnya Allahu Akbar, maka masjid agung tidak sah salat Jumat. Ayo kamu, bakal habis ini kita. Ayo, kayak apa nih Ustaz? Jadi begini Pak, bentar, jangan dikat. Dikat. Bahaya nih kalau dikat nih, bisa kada ceramah lagi Ustaz ini. Jadi diperhatikan. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa lebih banyak dikerjakan Jumat itu lebih baik karena lebih kelihatan identitas salat Jumatnya. Syiar. Lebih kelihatan syiarnya. Syiar itu apa? Identitas. Syiar salat Jumat. Salat Jumat itu identitas keislaman. Jadi syiar itu lebih kelihatan dengan banyaknya dikerjakan salat Jumat. Ini pendapatnya Syekh Ismail Zain Al-Makki. Jadi boleh saja kita gunakan ini kalau misalkan kita mau salat tempat lain, Jami kan misalkan, atau Masjid Agung. Di mana lagi Al-Falah, di mana lagi? Nah, di kita ini ya, di Mubarakah. Banyaklah macam-macam itu. Meskipun tidak nunggu penuh sama sekali, tidak mungkin juga kita nunggu penuh baru kita cari masjid lain berjumat, kan tidak mungkin itu terjadi. Jadi kita perbanyak di dalam kata Syekh Ismail Zain, kita perbanyak saja syiar salat Jumat ini. Tidak masalah dalam satu tempat itu ada 10, 100 masjid melakukan salat Jumat di waktu yang sama. Nah, jadi jangan berkelahi. Panas-panas saja pertama, habis iya, nggak jadi. Nggak jadi sudah. Nah, itu saya dengar dulu sempat ribut kira itu. Ribut. Nah, itulah kita ini fikih ini fleksibel aja. Jangan berkeras-kerasan. Jangan keras-kerasan masalah fikih itu. Banyak pendapat. Keras-kerasan cukup di atas ranjang. Keras-kerasan cukup di atas ranjang aja. Jadi lambat ketawanya banyak. Jadi enggak usah keras-kerasan masalah fikih ini. Fikih ini fleksibel. Pian mau pakai yang mana silahkan. Silahkan, serah aja. Yang penting salat Jumat dah. Selesai urusan. Dulu sempat, saya bahkan waktu baru-baru dulu habis pesantren datang ke Tenggarong, bilang, jangan sholat di situ nanti tidak sah, wah. Ya itulah karena memang pemahaman satu kitab aja diberi orang, akhirnya itu yang didoktrin ke santri-santrinya, buliknya ke kampung masing-masing, menyambati sudah ini tidak sah sholat di sini, padahal pendapat banyak aja, bisa pula dipakai. Nah, jadi kenapa mau dirobohkan tuh Masjid Agung? Daur pulang, berkelahi pulang orang. Sudah berapa ratus juta, beberapa miliar dibangun itu, dibongkar lagi lah hanya karena urusan sholat Jumat. Atau enggak usah sholat Jumat di masjid, enggak boleh ada sholat, enggak bisa, sudah biar aja sudah. Sini sholat. Sama-sama juga mazhab Syafi'i berkunut juga, sudah selesai. Bismillah juga. Nah itulah. An yataqaddamaha khutbatan, terakhir. Sebelum salat harus ada 2 khutbah. Khutbahnya khutbah yang sah, tidak kurang rukunnya. Ini juga yang terjadi. Yang banyak terjadi ini 5 sama 6 nih, terakhir nih. Jadi 2 khutbah ini harus sah, selesai rukun-rukunnya, 2 khutbah baru boleh dilaksanakan salat. Ini pas datang khutbah enggak pakai teks alhamdulillah ya kan. Gugup jadi ketinggalan salawatnya. Alhamdulillah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ustaz menunggu di belakang, mana salawatnya ini, dari sebut-sebut salawatnya ini. Sampai habis khutbah kedua. Itu khutbah kedua dia lupa salawat. Jadi
Tenggarong sini pernah terjadi. Gara-gara enggak pakai teks, enggak terbiasa, mungkin dia pakai teks, tidak pakai teks naik di atas mimbar. Sekali ketinggalan rukunnya sampai mau selesai. Waduh, ini saya makan paling belakang juga. Enggak ada juga yang negur itu. Seharusnya ditegur. Pengurus boleh menegur khatib boleh. Yang dilarang itu sesama makmum. Tetapi kalau makmum dengan khatib, makmum dengan imam, tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Nabi pernah, ini di dalam hadis ini jelas, hadis sahih. Ada salah seorang jamaah datang di tengah-tengah Nabi khutbah. Sudah sholat 2 rakaat kehajar Nabi. Nabi di tengah-tengah khutbah memutuskan khutbah. Sudah sholat 2 rakaat. Belum ya Rasulullah, sholat 2 rakaat dulu. Artinya terjadi dialog antara khatib dengan makmum. Tapi yang dilarang oleh Nabi, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati amsit wal imamu yakhutubu faqad lagot. Kalau kamu berbicara dengan kawanmu di setengah-tengah khutbah disampaikan, maka kamu telah menyia-nyiakan salat Jumatmu. Ini sesama makmum. Tapi kalau dengan khatib, berdiri aja pian, tip. Tip. Khatib maksudnya instruksi ketinggalan anunya, enggak apa-apa, atau beri surat atau dibisiki disampaikan, jangan didiamkan. Habis khutbah kedua enggak ada selawatnya, keluar saya. Di mana lagi orang sholat Jumat ini? Cari masjid, alhamdulillah Masjid Agung masih bagus juga, panjang-panjang Masjid Agung tuh. Jadi ada alternatif terakhir kalau kita ketinggalan khutbahnya. Nah, kalau sudah 2 khutbah itu tidak sah, kurang rukunnya tidak sah, maka sholat tidak sah. Berapa ratus manusia ini tidak sah sholat Jumat. Siapa nanggung dosanya? Pengurus. Kenapa tidak ditagur khatibnya? Itu dia. Jadi harus didahului 2 khutbah. Nah, nanti kita masuk lagi apa syarat-syarat khutbah itu nanti ada. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Isya sudah. Allah sudah membahas Jumat ini karena kita setiap minggu ketemu Jumat masalahnya nih. Setiap minggu kita ketemu Jumatnya ya. Kamis besok Jumat. Maka keperluan yang sangat penting untuk diketahui nih, masalah Jumat. Baik, sebelum ditutup silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Tafadhol. Silakan Pak Haji. Kalau kita bepergian ke Sangatta mengajarkan. Nggih. Kita sebelum Jumat itu berangkat dari Tenggarong itu berjumpa di Samarinda. Gimana Pak Haji? Kita berangkat ke Sangatta. Ke Sangatta. Sebelumnya itu berangkat. Kasih Pak, biar kita bisa dengar. Nggih, silakan. Gimana tadi? Pian ke Sangatta. Ya. Kemudian Bukan Jumatnya di Samarinda mengajarkan. Kita bisa ikut Jumat di situ. Kita sambung dengan Qashar. Boleh. Karena pian musafir. Pian kan orang Panji, keluar dari kelurahan Panji. Al-Falah sudah musafir pian itu. Apalagi di Masjid Samarinda, Masjid Asy-Syuhada, Masjid Kuning. Yang lagi tenggelam gara-gara hujan deras nih. Ini hujan, la ilaha illallah. Pian singgah di situ, enggak apa-apa. Mau qashar, enggak apa-apa. Jadi misalkan ikut Jumatan, khutbah didengarkan, 2 khutbah selesai, ikut sholat 2 rakaat. Habis itu saya mau sholat lagi, habis sholat langsung setelah selesai salam sholat 2 rakaat. Cari tempat dulu, sholat Allahu Akbar. Atau mau langsung di tempat Allahu Akbar, enggak masalah. Yang penting tidak ada jeda aja antara salam dengan sholat yang kedua. Nah, jadi itu namanya pian menjamak dan mengqashar berarti karena sholat asarnya di waktu Jumat dan 4 jadi 2. Berarti pian menjamak sekaligus mengqashar sholat. Enggak masalah. Kenapa enggak masalah? Karena pian mau ke Sangatta, singgah dulu di Samarinda. Berangkatnya jam berapa pian? Jam 10:30. Sekali di tengah jalan mendengar orang azan Jumat, singgah ya dulu karena wajib nih. Nggak boleh diterobos saja, nanti aja, nggak usah ganti Jumat, berdosa, haram hukumnya.
Jadi harus singgah. Nah, singgah saya boleh jamak qashar Ustaz? Boleh, silahkan. Tidak masalah. Bagus pertanyaan. Ini banyak nih, orang bingung. Ya apa Jumatnya ini 2. Aku hendak menjamak mengqashar bisa lah. Bingung aja orang kadang. Jadi 2, 4 kah 2 nih? Karena di sholat 2 rakaat. Tidak masalah jamak qashar. Mau 4 silahkan, mau 2 silahkan. Ada lagi? Silahkan. Ya dah. Karena pelaku Jumat ini tahu aja dah. Paham aja sudah Ustaz. Silakan Bapak Rudin. Apa ancamannya orang yang menunda-nunda sholat Ustaz? Setiap kita ajak untuk berbuat kebaikan, misalkan untuk sholat, atau ke masjid, atau ke tempat majelis, dia tidak mau nanti aja. Sedangkan umur sudah 56 tahun, itu tidak pernah mau gitu sholat atau gimana? Untuk berbuat kebaikan lah, nanti aja. Itu gimana ancaman itu Ustaz? Tunggu malaikat maut. Tunggu malaikat maut. Nanti dihajar malaikat maut. Yang penting ajak dengan baik, orang dengan lemah lembut, dengan dengan cara-cara yang sekira ini bisa nih. Yang kita lihat cara itu kira-kira orang ini akan terpengaruh dengan kita. Kiriminya terus Bapak Rudin kan biasa ngirim di grup itu TikTok. Kirimi. Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat, kirimi terus sampai sadar. Kalau belum kalau kita segitu aja mampunya sudah segitu ya sudah. Karena tidak mungkin kita tarik tangannya orang itu, kita seret, kita masukkan ke dalam masjid. Tidak bisa, tidak boleh. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak orang ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Jangan keras-keras. Masuk neraka ikam. Enggak. Kadang maunya masuk. Jadi aja sejauh kemampuan kita bisa teruskan. Maksudnya kiriman WA teruskan sampai diteruskan berkali-kali karena sidin aja meneruskan ini kemana-mana. Kalau memang tidak bisa, serah sidin aja lagi. Hidayah di tangan Allah. Abu Thalib paman kandung Nabi, berjuang bersama Nabi, masuk Islam lah. Tidak masuk Islam. Disuruh bersyahadat, aku tidak berani bersyahadat karena kalau aku tidak bersyahadat pun gangguan kafir Quraisy terhadapmu begini besarnya. Apalagi kalau aku betul-betul bersyahadat, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu semua abu-abu nih. Bagaimana kalau aku bersyahadat disaksikan mereka, tambah besar lagi kekuatan mereka untuk mengganggu. Akhirnya turun ayat innaka la tahdi man ahbabta. Kamu Muhammad jangan terlalu berambisi untuk memasukkan orang ke dalam hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tidak bisa. Itu bahasa Al-Qur'an. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi hidayah di tangan siapa? Allah. Hanya Allah aja lagi. Hanya Allah. Mendoakan ya Allah mudahan dapat hidayah. Tapi mendoakan pun sebetulnya mendoakan itu bagus. Cuma memang perlu ada usaha. Kalau kita hanya mampu mendoakan, doakan. Kalau mampu yang lebih dari itu, lakukan. Jadi apapun yang bisa kita lakukan. Kalau ancaman dari agama apa itu Ustaz? Melalaikan kayak gitu, nanti itu. Artinya dia meninggalkan kewajiban. Siapa yang meninggalkan salat, jar Nabi, pada malam aku di Isra Mi'rajkan, aku diperlihatkan oleh Allah dengan orang yang diketok, yang dipukul kepalanya dengan turdahu ru'usuhum. Kepalanya dipukul dengan dengan batu besar. Dipukul pecah, kembali lagi. Pukul lagi pecah sampai dia capek, tetapi tangannya tetap memukul kepalanya. Dia dipukul kepalanya, dia memukul sendiri kepalanya. Itu artinya Nabi menyampaikan ancaman orang yang meninggalkan sholat. Itu banyak. Siapa yang meninggalkan sholat, bahkan di dalam fikih itu kan dijelaskan, siapa yang meninggalkan sholat karena malas, maka tempatnya adalah neraka. Auzubillah. Mudahan kita jadi ahli sholat segala.
Anak cucu etam tuh jangan lepas, pokoknya anak cucu mulai halus-halus daripada cuk salat cuk. Cuk salat cuk. Nah, salat nak, jangan dilepas. Yang penting salat dulu. Berjilbab belum berjilbab Ustaz? Oke, perlahan. Wajib berjilbab. Yang penting salat dulu. Salat dulu dibaiki. Nanti yang lain pada ngikut insyaallah. Pelan-pelan. Ayo bayangkan keluarga Nabi aja Abu Thalib enggak bisa masuk. Nabi padahal betul-betul ini sudah berjuang dari awal ini. Berjuang dari awal tapi di akhir umurnya enggak masuk Islam. Enggak masuk Islam. Karena dalam riwayat hadis itu disebutkan kan waktu Abu Thalib mau meninggal ada Abu Jahal, ada Abu Lahab di situ. Abu Thalib dalam keadaan lemah sudah sakaratul maut. Dari jar Nabi, "Paman, masuk Islam paman. Kuselamatkan pian. Aku enggak bisa. Karena kalau aku itu tadi disampaikan, kalau aku masuk Islam akan lebih besar lagi kekuatannya orang kafir ini." Akhirnya enggak masuk Islam dalam sampai meninggal. Alhamdulillah. Nah, tunggu aja malaikat maut dirajabkan mati. Dihajar malaikat maut. Jangan juga dipadahin kayak itu tambah jauh ya. Jangan. Kada mau ajari Ustaz kan. Tunda. Kenapa kada mau? Ayolah kasih, mati kena pian nih. Malaikat maut kena datang pian mati dihajar sidin. Jangan. Lemah lembut aja. Ada lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Suara apa pula? Ada kucing. Baik. Ini ada? Nah, jelas segalanya. Nah, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.